Terima kasih kepada Pak Ray Tamtama atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Kami akhiri webinar sesi pertama hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan ke webinar sesi kedua. Sebelumnya, kita telah bersama-sama menyaksikan webinar sesi pertama dengan judul Introduction Art yang dipandu oleh Bapak Ray Tamtama SSI MSI. Selanjutnya, akan kita lanjutkan ke sesi kedua dengan judul Analisis Statistik with Our Commander yang akan dipandu oleh Bapak Hendra Perdana SSI MSC. Untuk memulai sesi kedua, saya akan membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Baik, pemateri kita bernama Pak Hendra Perdana SSI MSC, lahir di Metro 10 Oktober tahun 1988, telah menempuh pendidikan di S1 Statistika Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan program di S2 Matematika Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang bekerja di program studi statistika jurusan Matematika Universitas Tanjung Pura. Kontak yang dapat dihubungi adalah email hendra.perdana@mat.untan.ac.id, WhatsApp-nya 085269842424. Sebelumnya, akan saya beritahukan bahwa untuk sesi kedua webinar ini, sesi tanya jawab dilakukan saat penyampaian materi berlangsung. Oleh karena itu, peserta boleh menggunakan fitur raise hand atau langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat ketika menemukan kendala atau memiliki pertanyaan. Baik, kepada Pak Hendra, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, sudah siap, Hani. Terima kasih. Baik, kepada Pak Hendra Perdana SSI MSC, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Jadi mungkin saya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta yang ada di chat. Seperti itu. Jadi belajar pemrogramming dengan R itu memang biasanya lebih mudah menggunakan RStudio karena ada beberapa kelebihan RStudio dibandingkan dengan R yang biasa. Nah, untuk menggunakan RStudio itu ada fitur code completion. Jadi ketika kita mengetikkan sintak itu biasanya kan ada tanda kurung, buka kurung, tutup kurung dan sebagainya yang dimana kita sering terlupa. Nah, di situ kalau di RStudio dia ada nanti bantuannya seperti itu. Kemudian ada highlighting kodenya juga. Jadi dia ada berwarna seperti itu ya. Untuk sintak-sintak yang kita ketik itu juga cukup membantu kita dalam memahami pemrograman. Kemudian juga ada smart indentation juga. Jadi kalau kita tidak mengetahui fungsi-fungsinya, itu juga nanti ada bantuannya. Kira-kira fungsi dari package ini apa saja yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian untuk bahasa pemrograman R dan MATLAB itu memang sedikit berbeda ya gaya bahasanya untuk R dan MATLAB. Kemudian data seperti apa yang harus memakai program R, banyak sekali yang bisa dilakukan dengan program R untuk data-data. Nah, ini di sesi saya nanti itu akan saya pandu untuk penggunaan beberapa data. Seperti itu. Kemudian kelebihan yang ada di software R dibandingkan software-software lain, ya kalau di software R memang dia open source. Kemudian ada beberapa menu yang tidak ada di SPSS maupun Minitab, akan tetapi kalau menggunakan R dia bisa dilakukan ya walaupun masih basisnya yaitu command line interface ataupun kita bermain di sintak ataupun script nantinya. Kemudian untuk regresi spasial ya bisa package penunjang untuk regresi spasial juga sudah sangat banyak sekali. Jadi bisa dipelajari nanti untuk regresi spasial. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Ramanita Febri, ada beberapa package sekarang tidak bisa digunakan padahal sudah diinstal.
Terkadang ada memang beberapa PKIX yang lama itu tidak bisa diakses ketika kita mengupdate versi R yang terbaru. Saat ini R sudah versi 4 ya. Mungkin kalau yang masih memakai versi 2 mungkin sudah harus mengupdate kembali. Jadi memang mempengaruhi memang versi R tersebut seperti itu. Tapi memang harus banyak faktor juga ya yang terjadi di sini. Bukan itu saja. Oke, bagaimana cara untuk input data agar dapat dibaca oleh PKIX? Ya nanti di bagian materi saya akan saya bantu jelaskan. Apakah R bisa digunakan untuk skripsi? Ya, sudah banyak sekali. Pengolahan data menggunakan R untuk skripsi. Di program studi statistika Universitas Tanjung Pura juga sebagian besar mahasiswanya menggunakan R untuk pengolahan skripsi. Kalau untuk algoritma pemrograman bahasa R itu memang gaya bahasanya sedikit berbeda ya dengan gaya bahasa yang pemrograman lain seperti itu. Ya, mungkin saya akan masuk ke materi saya. Ini nanti kita sambil demo ya menggunakan R Commander. Jadi teman-teman juga bisa membuka R Commander-nya sehingga kita bisa saling langsung mencoba. Dan nanti bila ada kendala bisa melalui fitur chat, nanti akan saya bantu untuk menjawabnya juga. Jadi di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis statistik dengan R Commander. Saya Hendra Perdana, dosen dari program studi statistika Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Ini alamat email saya dan alamat kontak saya seperti itu. Jadi jika ada kendala nanti rekan-rekan peserta bisa bertanya kepada saya. Seperti itu. Nah ini untuk R Commander. Jadi memang interaksi utama untuk R itu bersifat command line interface. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raitam Tama. Jadi menggunakan sintak maupun script seperti itu. Sehingga perlu penyesuaian bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan fasilitas point and click graphical user interface. Ya seperti SPSS, itu kan kita hanya point and click seperti itu ya. Tinggal pilih menunya, kemudian pilih masukkan datanya, kemudian pilih bagian-bagiannya, kemudian tinggal di OK. Nah itu kan kalau kita menggunakan SPSS yang standar. Nah ternyata di R juga menyediakan paket atau library, yaitu R Commander. Ini menyediakan tampilan antarmuka ataupun graphical user interface, sehingga tampilannya atau penggunaannya akan mirip dengan SPSS. Sehingga dapat dikatakan bahwa R Commander ini sebagai bagian yang friendly dalam R. User dapat mengklik berbagai analisis statistika dasar yang telah tersedia tanpa perlu mengetikkan perintah atau sintaks program. Nah, selain itu, sintaks yang yang kita gunakan tadi itu akan ditampilkan ke dalam editor yang tersedia pada jendela RCMDR secara otomatis. Sehingga kita bisa mempelajari juga sintak ataupun skrip program itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan antarmuka jendela dialog R Commander. Seperti itu. Jadi ada 6 bagian. Jadi di sini ada bagian menu, kemudian ada toolbar, lembar kerja, kemudian tombol submit, output, maupun message box. Seperti itu. Nah, ini saya share untuk RStudio. Jadi penggunaan RStudio dengan R yang konsol biasa untuk R Commander itu agak berbeda memang. Saya coba close dulu. Nah, kalau di RStudio, tampilannya ini seperti ini. Jadi di sini adalah nanti sintak yang akan keluar yang di RStudio setelah kita menggunakan menu-menunya. Sedangkan outputnya itu akan tampil di RStudio itu sendiri. Akan muncul di R Console RStudio di sini nantinya. Nah, hal ini berbeda dengan R yang biasa. Nah, kalau R yang biasa, ini untuk yang R biasa. Nah, jadi untuk yang R biasa ini nanti, sintaknya itu akan keluar di sini, di bagian jendela workspace, ruang kerja kita. Ketika kita pilih menu, nanti akan muncul script-nya. Kemudian output-nya juga akan keluar langsung di bagian bawah, di bagian output. Nah, itu yang mungkin sedikit membedakan dengan yang RStudio. Nah,
saya lebih nyaman memang menggunakan yang R yang biasa ketika membuka R Commander. Kenapa? Karena kalau menggunakan R Studio itu agak lambat ya, karena terlalu berat untuk penggunaan untuk R Studio. Memang saya lebih terbiasa menggunakan R Console yang biasa seperti itu. Ya walaupun jadinya perlu kerja keras untuk mempelajari script-scriptnya nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian saya kembali lagi ke materi. Nah, ini untuk bagian pertama yaitu bagian menu. Jadi di sini ada berbagai menu tadi. Ada file, ini adalah menu untuk memuat dan menyimpan file script. Kemudian menyimpan outputnya seperti apa. Kemudian ruang kerja di R bagaimana. Kemudian juga ada untuk keluar dari R Commander maupun dari R konsolnya. Kemudian ada bagian menu edit, itu bisa cut, copy, ataupun paste nanti. Kemudian mengedit teks di berbagai panel dan type. Kemudian dengan mengklik kanan di salah satu panel atau tab, ini juga memunculkan menu edit sesuai dengan tab yang digunakan. Kemudian ada bagian menu data, menu yang terdiri atas submenu untuk membaca dan mengolah data. Nah, nanti di materi ini kita akan belajar di bagian data dan statistik. Nah, di sini kemudian ada menu statistik. Ini menu yang terdiri atas berbagai submenu untuk melakukan berbagai analisis statistik dasar seperti itu. Kemudian ada bagian grafik. Ini menu yang terdiri atas submenu berisikan berbagai metode visualisasi data. Kemudian ada bagian model. Di sini menu dan submenu yang digunakan untuk memperoleh ringkasan numerik, rentang keyakinan, uji hipotesis, diagnosa, dan grafik dari model statistik. Kemudian menambahkan hasil diagnosa pada dataset, seperti menambahkan error model pada dataset nantinya. Kemudian ada juga menu distribution. Jadi di sini digunakan untuk memperoleh probabilitas kumulatif, densitas probabilitas, kemudian ada kuantil maupun grafik dari distribusi statistika standar. Kemudian ada bagian tools. Di sini nanti menu yang digunakan untuk mengakses paket R. Jadi kita juga bisa menambahkan plugin tambahan untuk R Commander seperti itu. Ataupun untuk menu help, menu bantuan untuk memperoleh informasi terkait R Commander dan paket terkait lainnya. Kemudian, ketika kita menggunakan item pada menu, itu nanti akan ada yang tidak aktif. Ada beberapa menu yang tidak aktif. Tulisannya itu berwarna abu-abu. Nah, hal ini dikarenakan kita tidak ada sesuai dengan konteks tertentu. Misalnya, dataset yang aktif itu sebagian besar submenu statistik akan tidak aktif. Sebagai contoh misalnya data kita variabelnya numerik semua. Nah, ketika kita ingin menggunakan menu statistik yang kategorik, maka dia akan tidak aktif menu tersebut karena variabel data kita adalah berupa numerik nantinya. Kemudian ini bagian 2, yaitu bagian toolbar. Jadi di sini ada dataset, kemudian ada edit dataset, kemudian view dataset maupun yang model. Seperti itu. Kemudian bagian lembar kerja, ini ada R script dan R markdown. Jadi di R yang terbaru saat ini, ataupun versi yang sekarang ya. Oke. Itu sudah ada berupa markdown. Jadi kita bisa menulis nantinya, membuat dokumentasi. Jadi analisis telah dilakukan. Mungkin ya nanti bisalah kita di webinar berikutnya kita belajar tentang R markdown seperti itu. Kemudian ada tombol submit untuk menjalankan kembali script. Kalau kita ingin mengulanginya lagi. Kemudian ada output box. Ini adalah kotak yang menampilkan hasil perhitungan maupun message box. Itu menunjukkan pesan-pesan terkait operasi yang telah kita lakukan. Bisa berupa error, warnings, maupun catatan. Nah, mungkin saya tampilkan R-nya. Nah, di sini ya. Jadi di sini tadi bagian menu file. Nah, di sini bagian menu file. Jadi kita bisa merubah direktori kerja kita berada di mana. Kalau secara default-nya dia berada di dokumen, ini teman-teman bisa rubah. Kemudian kita juga bisa membuka script file.
kemudian ada save script, kemudian ada open air markdown, save output maupun workspace. Jadi ini adalah menu-menunya yang ada di R Commander seperti itu. Sedangkan ini bagian yang toolbar. Jadi kita bisa mengaktifkan data, kemudian kita bisa mengedit data maupun melihat data nantinya. Ataupun kita bisa mengakses model. Biasanya ini digunakan untuk model-model regresi. Kemudian ini bagian outputnya. Bagian script-nya, script perintah-perintahnya. Nanti kalau kita mau ulang, kita bisa submit ulang. Nanti outputnya akan muncul di sini. Ya, nanti kita akan simulasikan, kita demokan. Nah, bagian pertama yang akan kita pelajari yaitu input data. Jadi hal ini bisa dilakukan di R Commander. Akan tetapi saya tidak menyarankan untuk data yang besar, yang banyak seperti itu ya, variabelnya banyak, kemudian data observasi juga banyak. Saya tidak menyarankan menggunakan R Commander karena memang tidak terlalu nyaman untuk prosesnya. Saya tetap menyarankan rekan-rekan di sini menggunakan Excel misalnya, menginput di sana, kemudian nanti lakukan import data saja, seperti itu. Nah, di sini, ketika kita menggunakan R Commander, itu teman-teman bisa membuka bagian menu New Dataset, kemudian ketikkan nama objek datanya apa, misalnya dataset, kemudian nanti akan muncul jendela dialog seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memberi informasi datanya seperti apa. Apakah berupa karakter, numerik maupun logikal. Kemudian bisa juga menambahkan baris maupun menambahkan kolom. Nah, hal inilah yang membuat cukup lama kalau datanya besar ketika kita menginput data di R Commander. Seperti itu. Nah, kemudian, ini saya coba input data. New dataset. Ini saya namakan dataset saja. Nah, ini kemudian muncul seperti ini. Jadi kita bisa menambah kolom, menambah baris seperti itu. Kemudian kita mengisikan berupa angka misalnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur. Dia sini. Judul kolom itu apa? Misalnya usia, seperti itu. Nah, tapi ini ya itulah cukup sulit ya, ataupun tidak terlalu nyaman ketika kalian harus menambah data-datanya seperti ini secara manual, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetikkan data-datanya, itu nanti akan muncul, ini saya, oke. Nah, dataset yang telah kita input tadi, nanti akan muncul di bagian sini, dataset. Oke, masih not responding. Ya, oke. Nah, di sini dia akan muncul datasetnya seperti apa. Kemudian kita bisa ngedit, kita klik bagian toolbar edit dataset. Kita bisa mengedit di sini, ataupun kita hanya untuk melihat saja. Kalau melihat tampilannya seperti ini. Kalau edit kita bisa merubah nantinya. Kemudian yang berikutnya yaitu bagian import data. Nah, di R Commander ini cukup banyak cara untuk menginput data. Ada yang berupa teks, ataupun berupa notepad data-datanya, ataupun bisa juga diinput dari file SPSS, SAS, Minita, maupun dari Excel nantinya. Excel bisa yang CSV juga bisa, seperti itu. Nah, kita akan simulasikan beberapa import data menggunakan data yang sudah saya berikan tadi oleh admin, diberikan kepada rekan-rekan peserta. Jadi yang pertama saya akan mencoba mengimport data pasien yang berupa notepad.
ataupun teks. Nah, di sini tinggal kita pilih menunya, data, import data, from text, file. Nah, kemudian di sini kita ingin membuat namanya apa. Jadi misalnya saya buat nama datanya yaitu pasien, kemudian berasal dari local file system dari laptop saya sendiri. Kemudian, nah yang perlu dilihat juga nanti data teks itu dia pemisahnya apa. Apakah spasi, apakah dia titik koma, tabs, ataupun yang lainnya. Kemudian decimal point-nya juga bagaimana yang di file notepad tadi atau teks tadi. Apakah menggunakan titik atau pakai koma. Jadi kita menyesuaikan di sini. Nah, data pasien ini dia file separatornya adalah tabs. Kemudian decimal point-nya dia adalah period. Jadi kita atur ke sana. Jadi kita oke. Nah, kemudian nanti akan masuk ke direktori kita. Nanti kita cari file kita ada di mana. Oke, ini file saya pasien, teks. Saya open. Nah, ini sudah masuk datanya. Sedangkan data yang tadi, yang saya input tadi, itu akan tertimpa. Dalam hal ini yang aktif adalah data pasien. Sedangkan data yang ada di dalam recommender ada 2. Seperti itu. Kalau kita ingin mengganti, ya tinggal kita pilih. Nah, untuk melihat datanya, ya tinggal kita pilih view dataset. Nah, inilah data-datanya yang ada di teks pasien. Jadi di sini ada nama penderita, nama kakak, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Seperti itu. Ini kan. Nah, Nah, bila ingin mengedit, ya tinggal kita pilih edit di sini. Nah, ini bisa kita rubah datanya bagaimana ketika kita ingin mengedit. Nah, itu untuk yang berupa notepad. Kemudian kita akan mencoba lagi untuk yang berupa SPSS di sini. Jadi saya akan menggunakan data dari buku recommender, itu dari Nation Safe. Saya akan coba input, import data dari SPSS seperti ini. Kemudian saya tulis misalnya namanya SPSS. Kemudian secara default ya biarkan saja. Kemudian saya cari filenya di letak di mana. Nah, ini adalah data yang SPSS. Ekstensinya adalah SAF. Jadi bila rekan-rekan sudah nyaman misalnya input di SPSS maupun di Excel, ya bisa dengan mengimport saja ke recommender nantinya. Nah, ini adalah data untuk yang SPSS sudah terinput. Ya di sini memang ada data-data yang missing value memang. Nah, inilah yang di script. Ini adalah kodenya ataupun perintah yang muncul ketika kita memilih menu-menu itu. Jadi kita bisa mempelajari dari sini. Ini adalah nama objeknya adalah SPSS. Kemudian fungsi yang digunakan untuk import SPSS ada read SPSS. Kemudian ini adalah direktori kerja kita berada di mana. Kemudian yang bagian sini pengaturan lainnya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa pelajari misalnya kita ada data lain, ya tinggal kita ganti direktori kerja kita berada di mana, seperti itu. Kalau yang ini adalah output-nya. Kalau di sini kan tidak muncul output-nya. Tapi kalau misalnya saya ketik SPSS di sini, saya submit, maka nanti akan muncul di output data SPSS tadi. Seperti ini. Nah, itu untuk SPSS. Kemudian yang berikutnya adalah Excel. Ini saya beri namanya Excel. Nah, di sini saya akan memasukkan dataset. Nah, untuk Excel, dia nanti ada pilihan.
Dia ada pilihan memilih, nah memilih ini ya. Jadi sheet mana yang akan kita masukkan ke dalam import datanya. Di sini ada 2 sheet pada Excel, yaitu Duncan dan Prestige. Bisa kita pilih yang Duncan. Nah ini sudah masuk ke R untuk datanya. Nah ini untuk scriptnya itu menggunakan read XL seperti itu untuk nginput data Excel. Nah di sini ada pilihannya, sheet-nya yaitu yang berjudul Duncan. Oke, saya belum bisa melihat chatnya. Oh ya, saya kira ada yang bertanya. Kembali lagi ke screen saya. Nah itu untuk Excel. Nah untuk yang format ekstensinya adalah CSV, itu biasanya menggunakan yang teks seperti itu. Misalnya saya tulis yang CSV formatnya. Ini menggunakan tabs, kemudian saya OK. Nah, kemudian data yang CSV adalah ini. Saya open. Nah, di sini sudah masuk juga untuk data yang berekstensi CSV. Nah, itu ada beberapa cara untuk mengimport data pada R Commander. Nah, kalau yang biasanya kita bermain di konsol, ya kita harus tahu perintahnya. Jadi kita harus tahu kalau untuk input data Excel itu pakai fungsi read XL. Kemudian kita harus tahu inputannya apa saja yang berada di dalamnya. Di sini ada direktori kerja, kemudian ada header-nya bagaimana, true atau tidak, sheet-nya bagaimana. Nah, ini kita harus lebih tahu. Tapi kalau menggunakan R Commander, kita tidak perlu pemahaman script-nya, kita tidak perlu tahu. Kita tinggal pilih menunya saja, data, import data, sehingga itu lebih memudahkan dibanding kita harus mengingat cara melakukan import data di R yang biasa di konsol. Seperti itu. Nah, kemudian selain dari data yang kita import, ternyata R ini juga banyak menyediakan data-data yang bisa kita gunakan. Jadi data-data itu berasal dari package-package yang ada. Nah, ini menunya kita bisa akses di bagian data, data in package, ini ada list dataset, ataupun untuk inputnya nanti bagian read data. Kalau list untuk melihat data-datanya apa saja yang tersedia. Nah, misalnya kita akses. Di sini list dataset in package. Nah, di sini kita bisa lihat data-data apa saja yang ada di mana package itu sudah aktif di R. Kalau package yang belum aktif, belum kita aktifkan, maka dia tidak muncul di sini. Di sini package car data itu sudah aktif di saya. Kemudian ini ada data AMS Survey, Adler, Angel, SCOM, dan sebagainya. Dan sangat banyak sekali data-data yang bisa kita akses. Kemudian ada juga di package datasets, ini juga ada R Passengers, dan lain sebagainya. Nah, untuk menginputnya, menggunakannya, kita pilih bagian bawahnya, read dataset. Nah, di sini kita pilih package-nya apa, dan kita pilih datanya yang mana yang mau kita pakai. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang data ini apa, informasi apa yang ada di dalam IMS Survey, kita bisa klik menu bagian sini, Hub on Select Datasets. Dia akan muncul tentang data IMS Survey itu apa sih, informasi-informasi yang terkandung di data tersebut, variabelnya apa saja yang digunakan. Dia akan muncul hub-nya, seperti itu.
Nah, ini kalau saya gunakan, maka tinggal saya oke. Nah, ini akan muncul dia sudah aktif. Jadi kalau di recommender hanya satu data ya yang aktif ya. Kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya yang saya input dari SPSS, dari Excel, dari yang lainnya, itu sebenarnya ada, tapi belum diaktifkan. Nah, ini ada listnya dia. Nah, itu untuk membaca dari paket ataupun library. Kemudian dari data yang kita punya tadi, yang sudah aktif, kita bisa melihat informasi-informasi apa saja yang ada di data tersebut. Kita bisa melihat datanya, kita bisa di sini memilih data yang akan kita aktifkan apa. Kemudian kita juga bisa melihat informasi data itu bagaimana, sama seperti tadi. Kemudian kita bisa mengecek variabel apa saja yang aktif ataupun yang ada pada data tersebut. Kemudian di sini ada menghapus baris, kemudian menghapus kasus dengan data yang missing data, ataupun nanti kita juga bisa mengekspor datanya menjadi teks berupa notepad. Nah, ini saya simulasikan, misalnya saya menggunakan data AMS survey. Nah, di sini kita coba aktif dataset. Jadi kalau saya ketik, saya ingin melihat variabel apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini muncul. Oke. Ya, masih ada ini ya, jendela dialog waiting room-nya. Nah, jadi di bawah sini nanti akan muncul. Tadi kita pilih variabel yang aktif apa saja. Di sini ada tipe, sex, citizen, count, dan count 11 di sini. Dan kalau kita ingin melihat, menghapus misalnya, remove case dengan missing data, ini juga kita bisa pilih menunya. Kemudian kita bisa memilih variabel mana yang akan kita cek yang ada missing datanya, kemudian kita buang yang terjadi missing data tersebut. Bukan variabelnya yang dibuang, tapi kasusnya atau observasi yang kita buang. Seperti itu. Nah, itu untuk bagian aktif datasets. Ini sangat banyak sekali. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memodifikasi variabel pada data set yang aktif yang kita sedang gunakan. Misalnya kita mengcoding variabelnya seperti apa, kemudian kita ingin menambahkan variabel baru, bagaimana, kemudian mengkonvert data yang berupa numerik menjadi faktor. Biasanya kita membuat variabel jenis kelamin, kita masih menggunakan angka 1, 2, seperti itu. Nah, itu kan masih dianggap sebagai numerik. Sehingga kita perlu merubah data tersebut menjadi faktor, seperti itu. Ataupun kita membuat data itu menjadi numerik, kemudian kita mereorder faktor levelnya seperti apa, merubah nama variabelnya, ataupun mendelete variabelnya. Ini ada di bagian manage variable in active dataset. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan belajar mengenai menu statistik, summaries data. Nah, ini di menu statistik ini ada banyak sekali menu-menu analisis statistik dasar yang sudah tersedia di recommender. Nah, di sini ada summaries, di sini kita bisa lihat ringkasan-ringkasan data. Kita mau lihat ringkasan berdasarkan dataset yang aktif, kemudian kita mau melihat ringkasan data yang berupa numerik, kemudian ringkasan data yang berupa frekuensi. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ada berapa banyak observasi yang missing data. Kita mau lihat tentang tabel of statistik, matrik korelasi, nilai tes uji korelasi, kemudian test of normality. Mungkin saya demokan beberapa tentang menu ini. Nah, misalnya saya akan mengaktifkan data di sini. Saya menggunakan data AMS survey, ataupun saya ganti aja. Saya ganti yang pasien aja deh. Nah, saya ganti yang set aktif ini adalah pasien.
Nah, ini adalah informasi datanya. Datanya ada 44. Nah, ini adalah variabel-variabelnya cukup banyak juga. Nah, saya ingin membuat ringkasan data dari data pasien ini. Nah, jadi mudahnya di Recommender ya seperti ini. Kita tinggal pilih menunya, klik, ya, aktif dataset. Di sini ada jendela dialog, ada 13 variabel yang akan kita eksekusi, kita proses. Nah, di sini akan muncul nantinya. Di sini dia pakai perintah kodenya adalah summary. Summary dalam kurung objek datanya apa, yaitu pasien. Makanya akan muncul. Di sini ada nomor, nama penderita, jadi ini sangat banyak sekali ya. Jadi dibuat, ternyata ada 2 nama Jumbadi di data ini, ada 2 nama Slamet, kemudian ada nama kakak, kemudian alamat. Nah, ini juga alamatnya berupa kode ya. Tadi alamatnya berupa angka. Seperti ini. Jadi dia masih dibuat menjadi semacam ringkasan data numerik. Jadi ada median, rata-rata, dan sebagainya. Sedangkan itu kan kode area seperti itu. Nah, kalau jenis kelamin, di sini sudah L dan P. Berarti sudah benar untuk jenis kelamin, berupa faktor atau sudah di coding seperti itu. Kemudian ada status, kemudian ada umur, dan ada diagnosanya bagaimana, tindakan lanjut, rujukan, biaya. Nah, ini adalah summary dari informasi dari data pasien seperti itu. Nah, misalnya saya ingin merubah nih alamat ini. Karena alamat ini masih berupa numerik, saya ingin merubah dia menjadi faktor ataupun saya record. Nah, ini bisa kita pilih menu yang tadi. Nah, bagian convert numeric variable to factor. Nah, tinggal saya pilih tadi bagiannya adalah alamat di sini. Nah, kita bisa menuliskan namanya apa, ataupun kita juga bisa memakai angka saja. Jadi angka itu sudah dibuat jadi kode seperti itu. Nah, misalnya saya pakai ya angka. Nah, ini tinggal kita timpah karena tadi saya pakai menimpah data yang variabel yang sama. Nah, di sini untuk alamat di sini memang masih angka. Tapi kalau kita lihat di bagian summary, active dataset. Nah, yang alamat ini dia sudah di summary berdasarkan data kategorik seperti itu. Jadi bukan seperti tadi lagi. Yang tadi kan masih pakai rata-rata, median, dan sebagainya seperti itu. Jadi kita sudah mengcoding dia, mengkategorisasi dia. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ringkasan berdasarkan data variabel yang numerik saja. Di sini ada pilihannya juga, datanya apa saja, misalnya umur. Kemudian kita bisa mengatur dia diringkas berdasarkan grup apa. Misalnya saya mau lihat berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini kita ingin melihat statistik apa saja yang akan kita keluarkan. Nah, yang standar adalah rata-rata, standar deviasi, dan interquartile range. Kalau kita mau centang, semuanya juga bisa. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasilnya yang keluar. Nah, kalau ini adalah bahasa script-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita copy ke konsol, juga tetap jalan nantinya, output-nya akan ada. Tapi ya kita harus tahu nih informasi-informasi di fungsi program ini apa saja yang berada di dalamnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat summary frekuensi, data yang berupa kategorik, misalnya jenis kelamin saya ingin lihat, ataupun saya ingin melihat nilai chi-square bonus of fit-nya seperti apa, ya tinggal kita centang. Nah, di sini kita bisa memilih satu ataupun lebih dari satu. Misalnya tentang JK, diagnosa, kemudian status. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi kita bisa lihat di sini datanya.
jumlah laki-laki ada 17, perempuan ada 27, kemudian persentasenya ada ini, laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk yang lainnya, STS, dan yang satu lagi yang tentang diak, seperti itu. Nah, kalau ini bahasa pemrogramannya seperti ini dia. Kemudian di sini juga kita bisa melihat korelasi matriks misalnya. Saya blok aja data-datanya. Ini ada pilihannya juga, tipe korelasi apa yang akan kita gunakan. Nanti akan muncul nilai matriks korelasinya. Seperti itu. Kemudian, atau kita ingin melihat test of normality. Nah, di sini di recommender sudah cukup lengkap untuk test of normality. Jadi di sini ada Shapiro-Wilk, Kramer-von Mises, kemudian Shapiro-Frankia, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson T-square. Itu sudah sangat lengkap dibandingkan menggunakan SPSS. Seperti itu. Kalau SPSS kan yang ada yaitu Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dia berdasarkan grupnya, seperti itu. Misalnya saya mau lihat apakah data umur ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian saya lihat berdasarkan jenis kelamin. Kita oke. Kemudian saya oke di sini. Nah, inilah hasilnya dia. Normality test, jenis kelamin laki-laki, p-value-nya adalah 0,2652, artinya H0 tidak ditolak. Kemudian jenis kelamin pria adalah 0,06047. Ini juga kalau menggunakan tingkat signifikansi 0,5%, maka juga H0 tidak ditolak. Seperti itu. Nah, misalnya kalau kita ingin membuang grupnya, ya tinggal kita reset aja. Reset, kita pilih umur. Kemudian kita oke lagi. Misal saya rubah, saya mau pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Saya oke. Nah, ini adalah hasil yang Kolmogorov-Smirnov untuk variabel umur. Nilai p-value-nya adalah 0,3612. Nah, itu seperti itu untuk uji normalitas. Nah, kemudian di sini kita juga akan bermain dengan data, tapi tentang statistika dasar ya, tentang compare means. Mungkin nanti rekan-rekan bisa membandingkan hasilnya dengan SPSS seperti apa. Nah, di sini saya mengerjakan menggunakan R-Commander. Nah, di sini saya ingin melakukan uji untuk single sample t-test. Di sini ada 8 data, kemudian diketahui bahwa ujilah hipotesa bahwa rata-rata kecepatan lempar lembing dari atlet adalah 3000. Nah, ini data ini saya ambil dari modul praktikum komputasi statistika di UGM, ketika saya dahulu kuliah. Nah, dengan penulisnya adalah Profesor Dedi Rosadi, seperti itu. Nah, di sini datanya sudah saya sediakan bernama atlet. Maka saya akan import terlebih dahulu data atlet, karena di berupa notepad, saya pakai yang atas. Dan atlet, ini saya gunakan tabs. Kemudian, nah ini saya inputkan yang atlet. Oh iya, maaf ya. Ya memang saya sering dikomplain oleh mahasiswa saya, memang terlalu cepat ketika menjelaskan. Oke, akan saya coba kurangi. Nah, tadi saya sudah input data atlet. Ini sudah aktif data atletnya. Coba saya lihat isinya bagaimana. Sudah ada juga isi datanya. Ada 8 data. Kemudian saya uji untuk rata-rata single sample t-test. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Ini ada warna abu-abu. Artinya menu ini tidak aktif. Nah, menu ini tidak aktif karena data yang kita gunakan itu tidak sesuai untuk uji tersebut. Seperti itu. Ini kan independent sample t-test, seperti itu ya. Nah, di sini kalau tidak salah, dia harus ada variabel yang berupa grup atau kelompok. Jadinya berupa faktor nantinya, sehingga ini tidak aktif. One way ANOVA juga tidak aktif, seperti itu.
yang aktif hanya single sample t-test dan paired t-test. Nah, ketika kita pilih ujinya, single sample t-test, nah kita pilih variabelnya apa. Kan yang akan saya uji adalah kecepatannya. Nah, setahu saya di SPSS itu tidak ada alternatif hipotesis, selalu untuk dua sisi gitu ya. Nah, kalau di R di sini ada alternatif hipotesisnya untuk menu compare means ya. Jadi ada dia greater than, less than, maupun yang sama dengan, seperti itu. Kemudian tadi diketahui dari soal bahwa hipotesis nulnya adalah 3000 dengan tingkat signifikansi standarnya yaitu 5%, atau confidence levelnya adalah 95%. Nah, seperti ini. Sudah kita pilih, jangan sampai salah kita milih variabelnya, karena atlet ke ini hanya berupa angka saja atau nomor. Yang variabel yang benar adalah yang bagian kecepatan. Nah, kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, one sample t-test, nilai p-value-nya adalah 0,02075. Nah, di sini juga sudah ada pemberitahuan bahwa alternatif hipotesisnya atau H1 itu adalah tidak sama dengan 3000. Berarti dalam hal ini H0 ditolak ya. Berarti yang kita gunakan adalah H1. Berarti hipotesa tadi tidak diterima, sama dengan 3000 tidak diterima, karena ini hasilnya adalah tidak sama dengan. Kalau kita lihat confidence intervalnya, dia juga tidak menyentuh angka 3000. Ini di bawah dari 3000. Dengan rata-rata dari X tadi, yaitu sebesar 2958,75. Kecepatan lempar lembing. Seperti itu. Nah, mungkin nanti rekan-rekan di sini bisa mencoba membandingkan dengan SPSS. Hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara codingnya ya ini. Ini ada codingnya. Jadi kita menggunakan fungsi t-test. Kita nama variabelnya adalah kecepatan. Seperti ini. Dengan objek datanya adalah atlet. Kemudian alternatif hipotesisnya adalah dua sisi. Mu-nya 3000. Dan confidence levelnya 0,95. Nah, misalnya saya mau kopas ini, saya coba di bawah, juga bisa. Misalnya saya mau coba di sini saya ganti. Saya tidak pakai menu. Jadi saya mau pakai sintak ini aja. Juga bisa dilakukan. Kita submit, nanti dia akan keluar di sini. Di sini adalah Mi-nya di 1900. Seperti itu. Jadi mau pakai menu silakan, mau pakai coding ataupun script seperti ini juga bisa. Tinggal mana yang lebih nyaman. Itu untuk uji satu sampel. Nah, di sini tadi untuk 3000 tidak diterima ya. H0-nya ditolak. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk paired t-test yang berpasangan, dua sampel berpasangan. Ini juga datanya juga dari modul praktikum dahulu ketika saya kuliah. Di sini ada data sebelum dan sesudah, seperti itu. Jadi saya ingin melihat apakah ada perbedaan ketika ada 10 karyawan, diadakan sebuah pelatihan. Sebelum pelatihan itu dinilai terlebih dahulu, kemudian hasilnya yaitu dicatat sebagai sebelum, kemudian ingin saya bandingkan dengan hasil setelah ikut pelatihan penambah keterampilan. Nah, kalau kita lihat di sini karyawan pertama sebelumnya nilai 54, setelah ikut kursus dia naik jadi 60, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sebagian besar mengalami kenaikan memang. Oke, nah ini kita import datanya, yang data kursus. Misalnya saya tulis karyawan.
Nah, kalau ini saya sudah tahu memang data saya memang file separatornya atau pemisahnya adalah tabs. Tapi kalau misalnya salah, misalnya pas di view data dia acak-acakan datanya, ya tinggal katakan ulangi lagi untuk menginput datanya. Itu. Atau kalau tidak ya buka dahulu datanya. Data teksnya dilihat terlebih dahulu, pemisahnya apa. Apakah spasi, tabs, ataupun titik koma, ataupun lain sebagainya. Kemudian decimal point-nya juga bagaimana. Data kursus. Nah, untuk nama data di recommender itu tidak sama dengan filenya, tidak jadi masalah. Seperti itu. Nah, ini data kursusnya sudah masuk. Ya, mungkin saya buang semua dulu aja ya, biar bersih dulu recommendernya. Nah, coba saya lihat datanya. Nah, datanya sudah masuk. Ada karyawan ke, sebelum, dan sesudah. Itu. Sudah oke dia secara datanya. Misal saya mau ngedit datanya, ya boleh. Misalnya saya ingin mengganti sebelum ini seharusnya 55. Saya ganti 55. Dan saya oke. Nah, di sini menggunakan perintah edit dataset. Kalau kita view, ya dia sudah berubah jadi 55. Seperti itu. Nah, kemudian saya pilih menunya tadi. Untuk t-test berpasangan. Nah, di sini ada jendela dialog per t-test. Kemudian kita bisa memilih variabel pertamanya apa, variabel keduanya apa. Kemudian bagian optionnya, nah di sini kita bisa milih alternatif hipotesisnya apa. Misalnya saya difference-nya lebih dari 0. Difference ini adalah variabel kedua dikurang variabel pertama. Berarti nilai sesudah dikurang nilai sebelum. Jadi jangan sampai kebalik juga dalam menentukan variabel pertama dengan variabel kedua. Nah, kemudian confidence level-nya seperti apa. Nah, kan saya ingin melihat apakah ada perbedaan nilai sesudah dibandingkan dengan sebelum, dan nilai perbedaan itu apakah bernilai positif atau tidak. Nah, saya pilih difference-nya lebih dari 0. Oke, tinggal kita oke. Nah, ini adalah hasil yang paired pretest. Jadi dia di sini 0,99. Artinya H0-nya tidak ditolak. Seperti itu. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin mengetahui lebih lanjut tentang paired pretest ini apa sih? Nah, kita bisa ke hub-nya. Nanti akan muncul bantuan informasinya. Ya, memang agak lama ya menunggunya. Karena dia keluarnya di Explorer ya, Internet Explorer ataupun yang lainnya. Oh ya, ini udah muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi perintah t-test tadi itu ada di package atau library stats. Library stats ini sebenarnya library dasar. Ketika rekan-rekan install R, ini pasti sudah ada. Nah, jadi ini adalah t-test. Nah, untuk t-test di sini, nah ini informasinya. Ada nilai X, ada nilai Y. Kemudian ada alternatifnya seperti apa, nilai mu-nya. Nah, standarnya adalah berpasangan adalah false. Nah, ketika kalian menggunakan yang berpasangan, maka ini ganti menjadi true. Berarti Y-nya juga dia bernilai. Kalau ini kan ini standarnya adalah yang satu sampel saja. Nah, jadi kalau dia memakai 2 sampel, maka X dan Y-nya harus diisi nantinya. Dan bagian berpasangannya, apakah dia data berpasangan atau tidak. Kemudian ada juga informasi apakah variansinya sama atau tidak. Confidence level-nya bagaimana.
Nah, di sini sudah ada penjelasannya di sini, di bagian argumen. Kalian bisa akses juga membacanya seperti apa. Kemudian di sini juga dijelaskan nilai yang keluar itu apa saja. Di sini ada statistik, yaitu nilai T statistiknya. Kemudian ada degrees of freedom-nya, nilai p-value, interval confidence, dan selanjutnya. Dan di sini juga disediakan contoh-contoh juga yang bisa kalian copy, kemudian kalian pastekan ke R konsol kalian, sehingga kalian bisa mempelajari ini apa sih, seperti itu perintah-perintahnya. Nah, di sini juga ada prop test. Ini adalah untuk uji proporsi. Nah, untuk package start ini fungsi-fungsinya cukup banyak ya. Ini bisa kalian lihat di bagian indeks. Nah, ini ada banyak sekali fungsi-fungsi yang berada di package start. Ini ada ACF, kemudian ada AIC, dan sebagainya. Nah, ini menjadi kelebihan di R memang. Jadi cukup banyak sekali package fungsi-fungsi programnya. Ini baru dari satu package, yaitu package start. Sedangkan saat ini library di R itu sudah ada sekitar 16.000 lebih, 16.400 kalau salah. Dan itu selalu bertambah. Dan banyak istilahnya topik-topik tentang statistik yang sudah diringkas di task view. Kalau kita buka di cairan R project seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi yang uji berpasangan. Kemudian di sini, nah ini untuk yang di sini kita akan melakukan 2 uji, yaitu independent sample t-test dan varian test. Jadi saya punya 2 data, pupuk baru dan pupuk biasa, seperti itu. Nah, saya coba importkan ke R. Saya buka teks. Ini tentang padi. Kemudian saya pilih tabs. Saya oke. Nah, misalnya saya ingin buka dulu deh. Filenya itu apa sih isinya. Nah, ini ada filenya. Nah, ternyata filenya ini dijadikan satu kalau untuk uji independen. Jadi bukan dijadikan 2 ya. Karena fungsi DR-nya dia meminta datanya itu dijadikan satu, kemudian ada tentang faktornya atau kelompoknya itu apa. Ini kan jadi 6,1 ini berasal dari kelompok pertama. Dan selanjutnya seperti itu. Itu untuk uji independen t-test. Oke, sudah saya lihat. Saya inputkan padi. Ini sudah aktif. Nah, ini datanya. Tapi ketika saya pilih menunya, independent sample t-test-nya belum aktif. Karena kan di datanya belum ada variabel yang berupa faktor. Di sini kan dia masih menganggap dia angka. Maka saya perlu untuk recoding dulu. Mengkonvert data yang numerik ini menjadi faktor. Nah, saya pilih menu data, manage variable in active dataset, convert numeric variable to faktor. Nah, yang saya perlu ganti adalah bagian kelompok. Nah, saya tadi tahu namanya. 1 itu adalah pupuk baru, 2 adalah pupuk biasa. Maka saya pilih faktor levelnya adalah supply level names. Dia akan menimpa variabel itu sendiri, ya tidak menjadi masalah. Nah, sini saya beri nama pupuk baru dan pupuk biasa. Saya oke kan. Nah, ini sudah oke. Saya lihat view datasetnya. Nah, sini sudah berubah menjadi faktor. Jadi ada tadi angka 1 tadi sudah diganti menjadi pupuk baru. Dan yang angka 2 tadi diganti menjadi pupuk biasa. Nah, ketika ini sudah, kalau kita pilih menunya, menu independent sample t-test sudah aktif. Sudah bisa digunakan. Jadi kita klik,
Nah, di sini ini bagian groups-nya. Tadi adalah kelompok variabelnya, kemudian respon variabelnya adalah jenis pupuk. Kemudian optionnya di sini, apakah asumsi variansinya sama atau tidak. Ya, kalau sama kita bisa centang. Kita pilih radio button-nya, yes, seperti itu. Atau hipotesisnya juga bisa kita coba. Misalnya dua sisi, less than maupun greater than. Nah, kita oke. Nah, ini adalah hasilnya untuk independent sample t-test. Kalau di sini informasinya adalah H0 ditolak. Seperti itu. Artinya ada perbedaan untuk jenis pupuk baru maupun jenis pupuk biasa. Kalau kita lihat rata-rata untuk pupuk baru dia sekitar 6,1, sedangkan untuk pupuk biasa 5,78. Berarti pupuk baru lebih besar seperti itu dibandingkan pupuk biasa karena ini H0-nya ditolak ya. Dan kalau kita ingin menguji varians, ya tinggal kita pilih varians. Di sini ada berbagai macam. Nah, kita menggunakan yang two variance f-test. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi, independent sample t-test. Kemudian kita pilih optionnya, kita oke. Nah, di sini akan muncul uji F untuk membandingkan dua varians. Seperti itu. Di sini nilainya adalah ini. Nah, itu untuk independent sample t-test ataupun uji varians. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Jadi kita harus merubah dulu variabel kelompok menjadi faktor. Yang sebelumnya dia berupa numerik. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah terkait one way ANOVA. Di sini saya akan membandingkan ada 4 perlakuan A, B, C, D. Jadi ingin diketahui apakah perlakuan tersebut berbeda nyata atau tidak. Seperti itu dengan ANOVA. Kita import datanya. Ini data readme, saya beri nama. Kemudian saya pilih datanya. Saya coba lihat dulu datanya seperti apa. Oh, datanya sudah dibuat jadi AABB. Berarti tidak perlu kita convert lagi nantinya ya. Nah, dia sudah berupa faktor. Nah, kita lihat di sini datanya. Di sini datanya udah oke. Waktu beku dan kelompok. Jadi ada 4 bagiannya. Dan kita pilih menunya one way ANOVA. Nah, di sini kita pilih groups, ini adalah kelompok, waktu beku sebagai respon variabel. Kemudian ini ada pairwise comparison of mean, uji pembandingan rata-ratanya, multiple comparison analisisnya ya. Kemudian apakah kita juga ingin menguji Wells f-test untuk asumsi varians tidak sama. Kita oke. Nah, di sini juga tampil berupa grafik dari R commandernya. Mungkin saya jelaskan dari sini dulu. Nah, di sini ini adalah outputnya. Dia menggunakan fungsi AOV, di mana ini adalah waktu beku dan kelompok. Kemudian nilai dari ANOVA-nya dia di sini H0 ditolak, berarti memang ada perbedaan perlakuan di dalam ANOVA-nya. Kemudian adalah informasi summary datanya. Jadi rata-rata untuk A itu 61, dan deviasi ada 1,82, datanya ada 4 buah untuk A. Kalau B rata-rata 66, datanya ada 6 buah. Nah, kemudian ini adalah untuk multiple comparison analisisnya. Memang standar yang dipakai di R ini 2K. Sebenarnya kita bisa ganti dia nantinya. Kita mau pakai LSD, Benferroni, atau sebagainya juga bisa. Nah, kalau ini secara defaultnya adalah menggunakan 2K. Nah, ini adalah hasil yang 2K.
Jadi B dengan A itu bagaimana? Ini H0-nya ditolak, C dengan A ini juga ditolak. Nah, kalau tanda bintang ini menandakan signifikansinya. Jadi kalau dia bintangnya semakin banyak, berarti untuk alfa, ini ada alfa 0, 1%, 0,1%, 1%, 5%, 10%. Berarti kalau dia 3, berarti dia di sini ya bintangnya. Berarti dia signifikan untuk semua alfa. Kalau dia 2, berarti dia di sini. Berarti ini tidak signifikan untuk alfa 0,001. Kalau dia 1, berarti dia hanya signifikan untuk alfa 0,05 ya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang 0,01 tidak signifikan. Jadi ini menandakan signifikans berdasarkan tingkat signifikansi bagaimana. Itu. Ini sedangkan kalau D dan A ini tidak diterima, artinya ini tidak ada perbedaan antara perlakuan D dengan A. C dan B juga seperti itu. Oh ya, dari ini sudah ada beberapa pertanyaan di grup. Apakah Air Commander bisa digunakan untuk menganalisis data panel spasial? Air Commander belum bisa. Tapi kalau membuat menunya untuk data panel spasial bisa. Tapi ya kita membuat PKIX jadinya. Nah, saya dahulu pernah kerjasama dengan Pak Profesor Dedi Rosadi itu membuat PKIX, di mana dari econometrics seperti itu kita pindah. Kalau yang biasanya mengerjakan secara sintak, kita buat menu-menunya seperti itu. Jadi kita tambahkan pada Air Commander. Tapi itu udah tingkat advance ya, kemampuan R-nya memang. Dan masih sedikit yang bisa menguasai ke arah sana. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk data panel spasial, setahu saya sementara ini masih berupa coding. Seperti itu. Kemudian dari Yudi Hartawan, dari Undiska, apakah uji asumsi sebagai persyaratan uji bisa dilakukan melalui Air Commander? Ini untuk uji asumsi apa dulu? Kalau untuk uji asumsi klasik regresi bisa. Dia ada menunya di sini. Jadi untuk uji asumsi klasik dia di sini. Di sini ada FIF, Bruce Pagan test, Durbin Watson dan sebagainya. Tapi mungkin itu untuk tema webinar ke depannya ya. Karena kalau kita dijelaskan hari ini ya akan panjang sekali. Jadi untuk menu regresi kan ada di sini statistik, fit model, di sini ada linear model, ada juga generalized linear model. Jadi bisa Poisson regression, kemudian binomial negatif atau sebagainya bisa di sini. Ini ada multinomial logit, ordinal regression, kemudian ada generalized linear mixed model. Ini menu-menunya sudah ada di Air Commander. Nanti kalau kita sudah melakukan ini, nanti akan muncul numerical diagnostiknya seperti apa. Ada uji FIF, multipolaritas, kemudian kita bisa nguji Durbin Watson-nya seperti apa, atau korelasi, dan sebagainya. Gitu. Oke, nah ini uji normalitas dan homogenitas untuk persyaratan uji T. Nah, untuk uji normalitas tadi, di sini kita ada menunya, test of normality. Nah, ini bisa kita coba. Misal tadi kita mau coba yang ANAVA ya. Ini data Haryatmi, yang perlakuan tadi, saya coba untuk test of normality. Jadi kita masukkan, waktu beku, saya ingin menggunakan uji apa. Standarnya misalnya Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita masukkan. Kalau tes gedupnya tidak dilakukan, maka dia melihat secara keseluruhan. Ini saya lihatkan dulu yang keseluruhan. Nah, ini adalah hasil untuk uji Kolmogorov test. Untuk normality test ya, menggunakan Kolmogorov. Di sini nilainya adalah 0,732. Artinya H0 tidak ditolak. Artinya benar bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu. Kalau kita ingin melihat berdasarkan grup atau perlakuan, maka tinggal kita aktifkan test by groupnya. Kita aktifkan kelompok, sudah aktif dia, berwarna biru, kita oke kan.
Nah, di sini ternyata ada pesan kesalahan bahwa sampel Mohon maaf, size-nya Pak, oke. sudah ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Mungkin bisa dijawab. Ya, ini juga menjawab pertanyaan. Nah, ini untuk ternyata di sini ada pesan kesalahan. Nampak ya. Jadi bahwa sampel size-nya harus lebih besar dibandingkan 4. Untuk uji di sini menggunakan daily test ternyata. Jadi kita harus menggunakan uji yang lain seperti itu. Itu bisa. Untuk uji Levene test tadi juga ada. Di sini uji variance. Nah, ini ada uji Bartlett untuk variance ataupun mau uji Levene test. Nah, tinggal kita klik aja. Kita mau lihat berdasarkan apa? Rata-rata atau median. Kalau ada outlier, ya bagusnya pakai median. Karena kan rata-rata kan dipengaruhi oleh data ekstrim. Nah, tinggal kita oke. Nah, ini adalah hasilnya untuk uji Levene test. Di sini hasilnya 0,54. Artinya memang variansnya adalah homogen. Seperti itu. Itu tadi untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian, ya, ini di sini ada dari Jevan Lumatau. Bisa untuk menguji non-parametrik? Bisa sekali. Untuk uji tanda, Wilcoxon, uji Matt-Whitney. Di sini, nah ini dia. Di sini ada two sample Wilcoxon, single sample, paired sample Wilcoxon test, Kruskal-Wallis maupun Friedman. Ini yang sudah ada di R Commander. Kalau di R Console ataupun scriptnya dia lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ada uji Moses, Jacob-Stepstra, kemudian ada apalagi uji rank dan sebagainya itu ada. Tapi belum, kalau di sini belum tersedia. Yang tersedia baru 4 ini saja. Ini juga rencana nanti akan diadakan webinar lagi untuk materi non-parametrik maupun materi regresi. Kedepannya nanti akan ada lagi. Seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Balai Perikanan Budidaya. Apakah untuk membuka R Commander harus melalui R Console? Iya, memang. Karena induknya memang di R Console. Karena Commander kan library ya. Sehingga memang harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan R Console dengan mengetikkan library buka kurung RCMDR. R-nya besar, yang lainnya kecil. Nah, itu keunikan di R. Dia memang sangat sensitif dengan huruf kecil maupun huruf besar. Begitu. Nah, kalau untuk kedepannya, kalau mungkin yang rekan-rekan sudah mengenal Shiny, itu lebih bagus lagi ya. Dia bukan basicnya dari Commander, tapi dia bisa berjalan di web. Jadi kita tidak perlu instalasi R, tidak perlu menggunakan R Commander. Jadi kita bisa menjalankan Shiny melalui web langsung seperti itu. Itu juga bisa dikembangkan ke arah sana. Tapi ya penguasaan R-nya juga yang harus sudah advance juga kemampuannya. Untuk Shiny dashboard gitu ya. Kalau untuk R Commander untuk analisis statistik lainnya itu juga bisa ditambahkan. Tapi kita harus belajar tentang bahasa TCLTK nantinya. Kita bisa buat menu-menu yang di sini. Misalnya kita mau buat apa? Nah, kita mau buat menu seperti ini, tampilan seperti ini bisa. Di R bisa sekali. Ini menu tombol, menu apa? Ini untuk bagian checkbox nantinya, radio button dan sebagainya itu bisa kita buat seperti itu. Kita bisa menyesuaikan sendiri sesuai keinginan kita nantinya. Itu. Nah, di sini juga untuk tadi saya lanjutkan ke Anova lagi, sambil nunggu pertanyaan lainnya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kalau grafiknya memang dia munculnya di konsol. Jadi ada grafik yang muncul untuk yang tadi, yang 2K tadi. Kita bisa melihat ternyata D dan A dia tidak ada perbedaan. D dan B, D-nya lebih kecil dibandingkan B. D dan C juga seperti itu. Nah, ini confidence level-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang multiple compression analysis lainnya itu pakai coding memang. Kalau yang di recommender hanya 2K yang tadi yang disediakan. Kalau untuk LSD, Benferroni, kemudian yang lainnya itu ada di CLI mainnya. Ataupun bisa kalian juga akses PKX Multicom. Seperti itu. Nah, ini ya, ini untuk multiple compression analysis seperti itu.
Nah, lebih lengkap ketika kita menggunakan package multicom. Di sini cukup banyak untuk multiple comparison analysis dengan berbagai metode. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu analisis variansi dua arah. Nah, di sini kita ada dua perlakuan, dua racun, kemudian ada perlakuan datanya. Nah, kita ingin melihat dengan ANAVA dua arah ini bagaimana. Nah, ini kalau di R cukup mudah. Tinggal kita input data. Di sini misalnya datanya saya beri nama Manova. Kemudian saya cari datanya adalah data tahan hidup. Saya oke. Nah, sudah muncul datanya seperti ini. Nah, artinya nanti rekan-rekan untuk input datanya harus seperti ini. Boleh inputnya di Notepad, boleh di Excel, ataupun inputnya di SPSS. Nanti tinggal import saja ke R. Saya sarankan seperti itu. Jangan memakai new data, karena lebih repot, lebih lama nantinya. Kalau yang sederhana ya kalian input di Excel. Ini lebih cepat kalian input di Excel, sudah disesuaikan, kemudian tinggal import saja. Nah, ketika sudah diimport, sudah oke, view datasetnya sudah oke, kita pilih menunya, means, multiway, ANOVA. Nah, tinggal kita pilih perlakuan faktornya apa saja. Nah, di sini kan bisa satu ataupun lebih. Respon variabelnya ada tahan hidup. Kita klik, kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini untuk uji ANOVA dua arahnya. Jadi untuk jenis perlakuan dia signifikan, ada pengaruh. Jenis racun juga ada pengaruh, tapi interaksi keduanya tidak ada pengaruh. Interaksi antara jenis perlakuan dengan jenis racun tidak ada pengaruh, karena H0-nya tidak ditolak. Nah, kemudian ini adalah rinciannya dia, jenis racun dengan jenis perlakuan seperti apa. Kemudian ini jumlah datanya untuk masing-masing jenis perlakuan maupun jenis racun. Jadi ada yang jenis perlakuannya A dengan jenis racun 1, dia ada 4 data. Itu informasi untuk uji ANAVA dua arah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk analisis kualitatif ya dari Marlasa Putri ya, rekan saya S1. Apakah memungkinkan menggunakan R atau RStudio, misal untuk coding hasil interview atau dari media sosial? Seperti itu. Analisis kualitatif, contohnya seperti apa ya? Seperti ini Kak, uji validitas, uji reliabilitas itu bisa dilakukan di R. Mau ke arah uji analisis faktor, analisis cluster, kemudian MDS, canonical correlation, ada banyak sekali tentang multivar. Untuk analisis seperti ini juga bisa dilakukan dengan R maupun RStudio. Tapi di R Commander memang belum ada memang. Di sini udah ada beberapa yang tentang uji reliabilitas, PCA, faktor analisis, kemudian cluster analisis untuk Kamin maupun hierarchical cluster. Seperti itu sih. Itu untuk data-data kualitatif. Ataupun di sini juga teman-teman bisa akses untuk melihat grafik seperti itu. Di sini cukup banyak grafik-grafik yang bisa digunakan. Ada histogram, density estimate, stem and leaf, batang dan daun, box plot, kemudian quantile comparison plot. Di sini ada diagram batang, diagram lingkaran, maupun yang grafik 3 dimensi. Seperti itu, ini bisa diakses. Bahkan kalau di R konsol ya, kalau kita menggunakan scatter 3D plot, itu kita bisa membuat grafik 3 dimensi, di mana grafik itu bisa kita putar menggunakan mouse. Jadi kita bisa melihat dia dari beberapa sisi. Itu juga bisa. Nah ini untuk grafik seperti itu. Kalau models ini nanti pengujian untuk regresi, untuk model-model regresi ya nantinya ya. Ini nanti kita gunakan untuk di sana.
penggunaan model. Kalau ini distribution ini untuk menu-menu kita membagikan data dari distribusi tertentu. Nah, sini juga cukup banyak distribusinya. Tapi kalau di R console ataupun di package tertentu itu lebih luas lagi. Nah, mungkin teman-teman belum, di sini nggak ada distribusi Gompers misalnya ataupun MacHam. Nah, kalau sebenarnya ada, tapi belum dimasukkan ke dalam R Commander. Itu ini baru yang standar-standar aja. Atau biasanya yang paling sering digunakan untuk uji distribusikan pakai software EasyFit ya, untuk melihat uji data itu bagaimana. Nah, kita bisa melihat kuantil normalnya bagaimana, probabilitas normalnya seperti apa, plot normal, kemudian membagikan data dari distribusi normal. Nah, ini untuk distribution. Nah, ini ada tools. Nah, ini adalah recommended plugin. Nah, plugin ini adalah biasanya ada beberapa peneliti dunia, dia membuat plugin. Jadi sebuah package tambahan untuk R Commander. Nah, dahulu Pak Dedi Rosadi udah pernah buat, itu R Econometrics untuk time series ya. Jadi nanti di sini muncul menu baru, yaitu Econometrics. Tentang time series, tentang Arima, Sarima, Arsgard, dan sebagainya. Ini beliau dulu membuat package tersebut. Dan kita juga bisa membuat package tersebut. Saya pernah buat package SPSS, namanya RSPSS. Jadi semua menu yang ada di SPSS saya pindahkan semua ke R Commander. Tapi memang belum selesai karena sangat banyak sekali ya, dan banyak bugs-nya juga, masih banyak bugs, jadi belum bisa saya publish seperti itu. Itu sih. Oke. Ya, mungkin itu saja pertemuan webinar kita kali ini. Jadi memang kegiatan ini rencana mau dibuat bulanan. Untuk bulan depan kita akan ada lagi, tapi kita masih mencari topiknya apa yang menarik. Nanti teman-teman bisa mengisi lembar evaluasi, nanti bisa kalian teman-teman request tentang materi apa yang ingin dibahas di kegiatan ini. Misalnya mau norma parametrik, mau ke arah spasial, misalnya membuat peta ya, peta membandingkan dengan ArcGIS dengan R seperti apa, itu juga bisa. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi beserta jawaban pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Hendra. Demikian webinar sesi kedua dengan judul Analisis Statistik with R Commander yang telah dipandu oleh Bapak Hendra Perdana SSI MSC. Sebelum mengakhiri webinar hari ini, akan kita adakan sesi foto. Kepada seluruh peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Silakan dipandu, Hani. Mohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, saya akan menghitung. 1, 2, 3. Lanjut, slide berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi peserta yang telah aktif mengikuti webinar. Jangan lupa untuk follow kelas data di Instagram. Kelas data dapat membantu Anda untuk menyelesaikan masalah statistik apa saja. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semua. Banyak rekan-rekan saya dari S1 maupun S2 di sini.
Ya, semoga ini jadi pemicu saya untuk mengadakan kegiatan webinar untuk bulan depan dan selanjutnya. Itu. Peserta bisa mengisi presensi. Linknya sudah disebarkan lewat kolom chat.